Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun berada, selamat datang di gedung MTA Teras 2, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, yang beralamat di Dukuh Maloan, RT 05 RW 03, Desa Teras, Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali. Perkenalkan, nama saya Ketua MTA Cabang Teras 2, Dr. Darjat STMT. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, MTA Cabang Teras 2 dirintis pada tahun 2005 di Dukuh Maloan, RT 5 RW 3, Teras, Boyolali. Kemudian MTA Cabang Teras 2 ini diresmikan pada tahun 2011, tepatnya pada bulan Desember di Dono Udan. Untuk kepengurusan di cabang MTA Teras 2, ketua saya sendiri tadi sudah saya perkenalkan. Kemudian bendahara, sekretaris Bapak Dalio, bendahara Bapak Badi, selanjutnya untuk kegiatan di cabang Teras 2 berkaitan dengan kegiatan rutin, yaitu ada kegiatan gelombang. Gelombang ini kajian rutin setiap hari Sabtu. Pelaksanaannya adalah pada pukul 15.30. Ini diisi oleh Ustadz Ali Murasom dari Boyolali, Perwakilan Boyolali. Kemudian juga ada isian rutin pada minggu kelima yang diisi dari Majelis Tafsir Al-Quran, yaitu Bapak Dr. Didi Joko Susilo, STMT. Selain ada kegiatan gelombang yang kajiannya rutin dilaksanakan pada hari Sabtu, di cabang MTA Teras 2 juga ada kegiatan rutin dan sudah berjalan dengan baik, kegiatan kelompok. Kegiatan kelompok ini dibagi menjadi dua, yaitu terdapat kelompok putra dan kelompok putri. Untuk kelompok putra ada 4 kelompok, putri juga terdapat 4 kelompok. Kegiatan ini dilaksanakan secara anjang sana, ya, dari rumah ke rumah, dari anggota kelompok yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Teras 2. Kemudian selain diadakan secara anjang sana, juga sekali-sekali diadakan di cabang Teras 2. Fungsi kegiatan kelompok ini pertama adalah untuk mengefektifkan warga Teras 2 ini, ya, sehingga di warga Teras 2 ini terjadi kebersamaan di dalam kegiatan majelis, sehingga satu dengan yang lain adalah bisa saling mengenal, saling memahami, dan yang terpenting adalah di antara warga Majelis Tafsir Al-Quran itu bisa tolong menolong kalau ada musibah ataupun terjadi sesuatu di antara warga tersebut. Sehingga kegiatan kelompok ini adalah sangat penting, sehingga warga Teras 2 secara keseluruhan bisa terpantau dengan baik. Selain kegiatan rutin di Majelis Cabang Teras 2, dapat kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini meliputi kegiatan donor darah, kemudian
paket kemerdekaan, kemudian pembagian daging kurban, dan salah satu yang lainnya adalah memperbaiki rumah warga. Untuk kegiatan donor darah ini dilaksanakan secara bergilir dari 9 cabang yang sudah ditetapkan dari perwakilan Boyolali. Kemudian kegiatan donor darah ini dilaksanakan setiap 2 bulan sekali dan diikuti oleh warga dari 9 cabang yang tergabung di wilayah cabang MTA Teras 2. Kemudian kegiatan donor darah ini juga selain diikuti oleh warga, diikuti juga oleh warga sekitarnya. Kemudian untuk kegiatan sosial yang lain itu adalah kegiatan TMMD. TMMD ini kegiatan yang dilakukan atau mengikut dengan arahan dari Majelis MTA Pusat dan juga kegiatan yang ada di perwakilan Boyolali. Biasanya kita mengirimkan satgas yang sudah ditentukan jumlahnya dari perwakilan. Kemudian untuk kegiatan sosial berkaitan dengan paket kemerdekaan, ini biasanya dilaksanakan pada bulan Agustus, di mana kegiatan ini adalah untuk berpartisipasi di dalam Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian kegiatan sosial yang berkaitan dengan pembagian daging kurban, penyembelihan kurban ini kita mengikut ke Majelis Tafsir Al-Quran Pusat, di mana tempat-tempatnya sudah ditentukan, dan kita biasanya mengikut ke penyembelihan pusat 1. Berkaitan dengan kesatgasan, elemen yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Teras 2, Satgas Keamanan, jumlahnya ada 6 orang, SAR ada 2 orang, Bankom ada 1 orang, kemudian Satgas Parkir itu ada 5 orang. Dan satu lagi adalah kepemudaan juga ada 1 orang, dan untuk kegiatannya adalah menuju ke kegiatan perwakilan. Kemudian untuk kegiatan yang lain yang ada di cabang MTA Teras 2 ini adalah kegiatan pendidikan. Alhamdulillah sudah ada TPI dan Taman Pendidikan Al-Quran juga alhamdulillah selain diikuti siswanya adalah berasal dari warga cabang Teras 2 itu sendiri dan warga sekitar dari cabang Teras 2, malah siswanya lebih banyak dari luar cabang Teras 2. Dan kegiatan ini rutin dilaksanakan pada Rabu sore dan Minggu sore. Untuk tenaga pengajarnya diambil dari warga cabang Teras 2 itu sendiri. Kemudian alhamdulillah di cabang Teras 2 juga ini sudah ada kegiatan rutin yaitu tahsin. Tahsin ini diikuti oleh Bapak dan Ibu warga Teras 2. Untuk ibu-ibu Teras 2 ini kegiatannya dilaksanakan pada hari Selasa, dan di hari Selasa ini juga terbagi 2, yaitu pada sesi pertama itu adalah 12.30 sampai jam 2, kemudian sesi kedua itu adalah pukul 14 sampai pukul 16. Kemudian untuk bapak-bapak ini kegiatan tahsin dilaksanakan pada malam hari, yaitu pada malam Kamis ya. Pada malam Kamis ba'da Isya biasanya dimulai pukul 20 sampai pukul
2130. Pemirsa MTA TV dimanapun berada, Majelis Tafsir Al-Quran cabang MTA Teras 2 juga memiliki fasilitas. Pertama adalah gedung utama, luasnya adalah 300 meter persegi. Kemudian juga ada gedung kedua, yaitu bagian dari gedung TPQ, toko majelis dan kantor. Itu luasnya kurang lebih sekitar 200 meter persegi. Gedung utama yang memiliki luas 300 meter persegi itu terdiri dari ruang transit Ustadz atau ruang tamu. Kemudian di sebelah kanan itu terdapat ruang UB, UB Syariah milik Majelis Tafsir Al-Quran, atau lebih tepatnya kantor UB Syariah. Kemudian di bagian atas lantai 2 terdapat ruang istirahat yang digunakan untuk ustadz maupun piket majelis yang rutin di dalam kegiatan majelis. Kemudian di ruang gedung utama ini juga terdapat aula yang biasa digunakan untuk kajian gelombang yang dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 15.30. Kemudian di belakang ruang aula itu terdapat 2 ruang dapur. Ya, dapur yang pertama adalah ruangnya tertutup, kemudian dapur yang kedua adalah dapur terbuka. Kemudian di atas ruang dapur tertutup terdapat ruang untuk kegiatan nafar biasa yang dilaksanakan setiap bulan Ramadan. Kemudian di samping ruang utama itu terdapat ruang toko majelis dan ruang kantor, kemudian ruang garasi dan ruang TPQ. Ruang TPQ ini alhamdulillah sudah diberikan fasilitas, yaitu ruangannya dengan ruangan ber-AC. Fasilitas yang lain yang ada di Majelis Tafsir cabang Teras 2 ini juga yaitu jumlah kamar mandi. Kamar mandi ini ada 6. Kemudian juga terdapat panel surya yang menghasilkan daya sekitar 500 watt. Kemudian juga gedung Majelis Tafsir Teras 2 juga dilengkapi dengan CCTV dan Wi-Fi. Ya, Wi-Fi ini kita menyalur dari Terabit. Kemudian Majelis Tafsir Teras 2 juga dilengkapi genset, ya, untuk mengantisipasi kalau listrik PLN gangguan. Kemudian Majelis Tafsir Al-Quran juga untuk kegiatan mobilisasi ini dilengkapi dengan 2 armada. Yang pertama adalah Elf ini bisa menampung 15 orang. Kemudian yang kedua adalah mobil Kijang. Ya, Kijang ini digunakan untuk aktivitas, selain untuk aktivitas warga juga bisa digunakan untuk aktivitas belanja dari toko majelis. Dan 2 mobil ini adalah sudah merupakan milik majelis. Pemirsa MTA TV dimanapun berada, warga Majelis Tafsir Al-Quran juga kaitannya dengan aktivitas sehari-hari warga. Kegiatan ekonomi warga ini beraneka ragam atau bervariasi. Dan diantaranya di Majelis Tafsir Al-Quran ini ada juga yang berprofesi sebagai PNS, ada juga yang berprofesi sebagai pedagang, juga ada yang berprofesi sebagai petani, ada juga yang berprofesi memiliki usaha sendiri. Usaha-usaha warga diantaranya adalah lembaga pendidikan khusus yang ini dimiliki oleh Bapak Syekh Utomo. Lembaga pendidikan ini bergerak di dalam
bidang menjahit. Kemudian selain itu juga ada beberapa warga yang bergerak di bidang toko kelontong. Ini diantaranya dimiliki oleh Ibu Mustika Sari yang lokasi tokonya berada di daerah Jalan Utama Solo Boyolali. Kemudian juga ada yang toko kelontong yang lain itu adalah milik Bu Epi dan Bapak Agus Mulyono. Kemudian juga ada pergerakan ekonomi yang lain, yaitu usaha warga yang berkaitan dengan karak tanpa borak. Nah, ini milik Ibu Tuti. Kemudian juga ada usaha yang lain, yaitu di bidang peternakan. Nah, ini ada peternakan jangkrik, yaitu milik Bapak Suyanto, dan peternakan kambing serta pertanian ini milik Bapak Kadi. Kemudian juga di Teras 2 ini ada juga ini milik warga yang bergerak di bidang ukir yang dikelola oleh Bapak Wakil. Kemudian juga warga kita ya, ada yang bergerak di bidang usaha yang berkaitan dengan suplai untuk pasir, batu bata, dan lain-lain, atau istilahnya toko besi ya, ini dimiliki oleh Bapak Mariono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Mulyono. Di sini saya akan menceritakan berdirinya Majelis Tafsir Al-Quran Cabang Teras 2. MTA Cabang Teras 2 pada awalnya dirintis dari kajian warga yang terdiri dari 10 sampai 20 jamaah. Waktu itu kita kajian ada di sebuah musola Istiqomah yang terletak ada di Dukuh Maluan, Desa Teras. Jamaahnya pada saat kajian awal, karena kita waktu itu ingin belajar, ingin meningkatkan ilmu agama, pengetahuan kita tentang agama. Kemudian kita berinisiatif dengan saudara-saudara di Dukuh Maluan, khususnya saya sendiri dan adik saya, Bapak Gajat STMT, yang kebetulan beliau juga dosen di Universitas Diponegoro Semarang, ngajar di teknik. Di Dukuh Maluan, khususnya di Musola Istiqomah, dulu kajian belajar sekitar 10-20 orang dilaksanakan pada malam hari tahun
1997, jadi udah lama sekali. Kemudian kita mengundang untuk ngisi kajian tersebut, waktu itu diampu oleh Bapak Wahyul Amin Safei, kemudian juga Bapak Didik Joko Susilo. Kemudian setelah berjalan sampai 5-6 bulan, ternyata alhamdulillah animo dari warga sekitar, khususnya pemuda, itu sangat bagus, sehingga kajian jamaahnya bertambah terus sampai musola tersebut tidak muat, karena memang musolanya ya agak tidak terlalu besar. Kemudian tahun 98 kita pindah ke salah satu rumah warga, yaitu rumah kami yang kebetulan waktu itu ada pendoponya agak besar. Kajian tetap dimulai dilaksanakan pada malam hari, malam minggu waktu itu. Alhamdulillah tahun 98 setelah dilaksanakan di rumah, di pendopo salah satu warga, jamaahnya naik sangat drastis. Nah, kemudian kita pengen bentuk satu binaan resmi dari Masjid Hafzul Al-Quran. Kita kemudian mengajukan ke perwakilan Boyolali, ke pengurus. Kemudian dari pengurus perwakilan Boyolali diiyakan, dan kita mendirikan binaan resmi tahun 1998 waktu di rumah pendopo. Kemudian karena kapasitas rumah yang dipakai untuk ngaji itu juga sudah mulai penuh, sehingga kita dari saudara-saudara jamaah pengen punya gedung sendiri, sehingga nanti ketika ada kegiatan aktivitas kemajelisan dan sebagainya, ketika ada gedung sendiri akan lebih bagus, akan lebih efektif, dan kajian juga lebih berkembang. Terus ada kesepakatan dari warga, ternyata ada saudara kita yang mewakafkan tanahnya untuk dibangun sebagai majelis, yang memang pada saat ini tanah tersebut ada di belakang rumah kami yang dipakai untuk kajian sebelumnya. Dan alhamdulillah setelah ada niatan wakaf tanah untuk didirikan majelis, maka kita berembuk bagaimana untuk mendirikannya. Kan karena untuk mendirikan sebuah gedung kan perlu modal, perlu biaya. Dengan lillahi ta'ala waktu itu mulai 2012, setelah hampir 1 tahun cabang, itu dari warga berjibaku, kami bergotong royong membuat bata, ada yang membuat batako, kemudian ada yang merangkai besi ya, dengan infak, sodako dan sebagainya, yang dengan fisabilillah yang mengalir, tidak bisa di matematika, Allah memberikan jalan. Kemudian sedikit demi sedikit pembangunan kita mulai dengan meskipun seadanya tapi pasti. Marilah kepada muda-mudi Masjid Hafzul Al-Quran, kita tingkatkan semangat kita untuk bertolabul ilmi, untuk belajar, khususnya adalah din atau agama kita ini. Untuk kedepannya kita lanjutkan tongkat estafet
dari orang-orang tua kita yang usianya juga mungkin sudah ada yang lebih tua, sehingga bisa berkembang lagi dakwah kita dan mengajak kepada saudara kita, pemuda-pemudi yang masih hanya ubyang-ubyung ke sana ke sini dengan kegiatan yang kurang bermanfaat, yang terlena dengan bermain gadget dan sebagainya, kita rangkul, kita ajak untuk belajar bersama thalabul ilmi di majelis kita ini, sehingga kedepannya untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Dengan adanya kegiatan ataupun keberadaan MTA di wilayah kami di Desa Teras, kami sangat mendukung, karena dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di MTA bagus sekali terkait dengan keagamaan. Jadi teman-teman di MTA ini mengajarkan betul akidah kita yang ada, perilaku-perilaku yang baik, dan tentunya kami sangat senang dengan keberadaan teman-teman MTA. Terima kasih kami kepada ketua, pengurus, dan anggota MTA Cabang Teras yang telah membantu kami serta membantu masyarakat pada umumnya. Saya non-Muslim, saya Kristen, demikian juga keluarga saya Kristen di sini. Tapi kami merasa bahwasannya MTA di sini bisa hidup rukun dan kami bisa mendapatkan manfaat dari keberadaan MTA di tempat ini. Pemirsa MTA TV, demikian profil dari Majelis Cabang MTA Teras 2, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.